Gue udah lama sih tahan mau muntah lihat persaingan market di Indonesia. Di ujung pas udah mau keluar muntahnya, Skyward dateng nunjukin harapan itu masih ada di market yang ditololin sama brandnya setiap hari. Lu lihat aja Skyward bareng data script launching monitor 27 in 2K 165 Hz, harganya cuma 2,3 juta. 400.000 bedanya sama di China. Dan pas lu masukin Skyward ke list market Indonesia, langsung kelihatan Skyward mampusin semua ketololan jaga-jaga harga ini. Sekali lagi, mampus semua. Kita sponsor dulu. Extension aktif USB 3.0 Type A male to female. Punya panjang kabel variasi dari 5 meter, 10 meter, sampai 30 meter. Dan karena ada fitur USB aktifnya, berarti dia udah support fitur-fitur sinyal booster, repeater, dan amplifier yang fungsinya ngejagain data yang ditransmit walaupun kabel yang lu pakai sampai 30 meter. Maksimal speed sampai 5 Gbps, plug and play, dan garansi 24 bulan. Lengkap ya? Cek di deskripsi. 3 hal yang akan gue bahas kali ini berhubungan sama masa lalu, pentingnya Skyward di hari ini, dan masa depan market. Setelah koroi rangsang market Indonesia di tahun lalu, setidaknya kita bisa lihat dua kubu di market monitor. Brand yang di belakangnya punya pabrik sendiri, sama brand yang cuma jualan tanpa di belakangnya ada pabrik. Brand internal pabrik sebenarnya ada banyak di China, cuma yang kelihatan di Indonesia ya cuma 3 ini. Pabrik-pabrik ini sistem bisnisnya tuh 2 kaki. Terima orderan buat bikin monitor buat brand yang nggak ada pabrik, sambil jual sendiri brand internalnya mereka. Tugas brand internal ya untuk rangsang marketnya, sekaligus ngejaga profit brand-brand yang nggak ada pabrik di belakangnya buat ambil profit jangan sampai tinggi-tinggi banget. Karena kalau profit mereka ini patoknya ketinggian, jualannya melambat, nggak bisa bikin marketnya tambah gede, order balik ke pabriknya lama tuh. Ujungnya pabrik yang ngerugi. Karena pabrik harus kerja terus 24/7, nggak bisa tuh nunggu-nunggu politik gak jelas, jaga-jaga harga. Kemarin ini gue pikir hadirnya AOC, Koroi, Titan Army, market monitor Indonesia akan lebih baik dirangsang terus-terusan. Ternyata sistem ini ada satu loophole. Ketika pabrik-pabrik ini target tahunannya udah terpenuhi, brand internalnya akan berhenti rangsang marketnya. Koroi misalnya, setelah tipe 24E3, ya lu nggak lihat lagi tipe lainnya rangsang market. Atau Titan Army C30SK, bawa harga China memang ke Indonesia nih. Tipe lainnya ada nggak yang menarik harganya? Nggak ada. Dan yang paling kelihatan jelas di AOC, yang di belakangnya TPV. Rangsangannya beda banget dibanding 2 sampai 3 tahun lalu. Sekarang harganya nggak menarik, jaga harga juga kelihatan banget tuh. Tuningnya juga kelihatan dimainin buat jaga kliennya biar bisa tetap jualan. Dan ketika lu zoom out perang market monitor ini, lu tahu kalau TPV pabrik di belakang AOC tahun ini kelihatannya udah mandi duit, udah cuan banyak banget. Sekitaran 3 bulan yang lalu, AOC launch mini LED bareng Xiaomi di waktu yang bersamaan di harga yang mirip sekitaran 4 jutaan dan nggak ada brand lainnya yang punya spek macam itu. Apa artinya? Ya Xiaomi bikin monitor ya sama TPV lah. Cuan lah pabrik ya kalau kliennya sama Xiaomi yang punya jargon profit selamanya cuma 5%. Mini LED di harga 4 juta itu harga sinting bos. Xiaomi akan jualan gila-gilaan dan setiap Xiaomi jualan pabriknya udah untung. Di kelas high-end, gue lihat pabrik TPV ini lebih mandi duit lagi. Samsung baru-baru ini launch 49-inch QD OLED pakai panel yang dia R&D sendiri. Biasanya di kelas high-end, panelnya Samsung tuh brand Samsung doang yang akan pakai di 2 tahun pertama. Brand lain biasanya cuma dikasih spek agak ke bawahnya. Samsung 240Hz, lu lihat brand lainnya 144 di MSI, Aorus, sama ROG. Konyolnya, AOC malah tiba-tiba punya Agon Pro Force Design yang kelihatan jelas pakai panel setara sama Samsung di 240 Hz. Gue pas lihat itu lucu tai. Samsung dan pabrik konspirasi sikat brand-brand Taiwan ini. Kalau gue bayangin ceritanya, si Samsung datengin tuh brand-brand Taiwan ini, pitching ke mereka buat mereka main 49-in OLED. Yakinin buat brand itu main high-end, tapi cuma boleh pakai 144 Hz-nya doang. Setelah semuanya deal tanda tangan, Samsung bawa deal itu ya ke pabrik TPV-nya. Dan gue yakin Samsung akan pakai semua brand Taiwan itu jadi leverage buat dia nego harga lagi ke pabrik biar murahin cost produksi buat brandnya dia sendiri. Dan pabrik nego juga pasti minta permintaan dong. Ya kong kali kong lah mereka berdua. Yang ujungnya Samsung dapat harga murah di monitornya dengan jadi calo yang brilian. Brand lain disedot duitnya dan pabrik mandi duit. Dengan duit dari Xiaomi dan Samsung, perlu ke pabrik TPV itu gas AOC-nya ke market? Ya nggak perlu lah. Paling AOC digas di China aja. Kuota China udah terpenuhin, ya hapus ke Indonesianya.
udah hampir nggak ada lah. Itulah gue bilang, ketika cuma dua pihak doang yang main di market ini, terjadilah jaga-jaga harga tolol macam yang terjadi di market 2K Gaming. 3-4 juta harganya. Ngebuat lu sebagai user rumahan biasa nggak akan dapat harga yang seharusnya. Itulah kenapa Skyward akan jadi pihak ketiga yang masuk ke peperangan yang ngerangsang habis market tolol ini. Dan harusnya lu pada secara nggak langsung udah tahu Skyward ini siapa. Brand TV-nya di Indonesia lebih dikenal pakai brand Kuka, dan Skyward yang akuisisi pabrik Toshiba di Indonesia 2015 lalu. Ngebuat Skyward juga punya lisensi brand Toshiba di Asia selain China. Lu juga bisa lihat nilai akuisisinya juga nggak main-main. Selama ini nggak dipakai nama Skyward ini karena ada masalah paten merek di Indonesia. Buat tahun 2024 ini, Skyward udah menang paten mereknya di pengadilan yang ngebuat tahun ini TV dan monitor Skyward akan bebas dijual di Indonesia. Diklaim nilai merek Skyward ini sampai 389 triliun rupiah. Dan di JD.com kelihatan jelas bisnis utama Skyward ada di elektronik. TV, kulkas, kipas angin, dan seterusnya. Dan kalau gue filter by monitor by sales, Skyward udah dapetin sekitar 50.000 sampai 100.000 reviews. Jadi mana itu nunjukin sales yang cukup kompetitif di market China. Skyward masuk ke pasar monitor itu udah pasti akan rangsang market ini habis-habisan karena bisnis utama Skyward itu ada di elektronik. Skyward sih tetap punya politik jaga-jaga harga seperti kebanyakan brand, tapi Skyward punya desakan yang jauh-jauh lebih besar buat gedein pabrik elektroniknya sendiri, yang dimana besarnya market elektronik itu sekitar 30-40 kali lipat market monitor. Dan desakan sebesar itu akan ngebuat dia akan cenderung rangsang market dibanding jaga-jaga harga. Dan ketika Skyward datang, dia bukan hanya akan rangsang brand-brand yang nggak punya pabrik, tapi dia mampu rangsang pabrik-pabrik yang gedenya di market komputer supaya nggak bisa nyantai lagi walaupun target tahunan dia udah kecapai. Rangsang-merangsang itu ya di market China. Di Indonesia sendiri, Skyward datang barang data script mampusin persaingan tolol di market 2K Gaming. Lu bisa lihat sendiri, apaan itu ada monitor harga 3-4 juta. Kelihatan sangat tolol lah harganya segitu. Dan event launching offline Skyward kemarin, data script berhasil press harganya sampai 2,3 juta. Dan dibalut pakai garansi sinting 3 tahun ganti baru. 1 dot pixel lu udah boleh klaim. Lu mau ngomong apa lagi? Skyward lempar bom nuklir di market tolol ini. Tipe terbaik yang kemarin launching ada di F27 Game 4Q 27 inch 2K Gaming IPS panel. Putihnya dituning not bad sekitaran 7. Panelnya agak kekurangan warna merah, kelihatan di mata sedikit agak hijau biru. Posisi Skyward ada di tengah-tengah aja. Hasilnya tuh ada 2, karena kemarin gue sengaja minta data script buat kirim 2 unit buat gue tes, biar yang mau beli di offline event udah tahu kualitas monitornya kayak gimana. Secara putih sih jelas Asus, Lenovo, dan ROG mimpin di sini. Tapi lu mesti ingat, lu mesti nambah sekitar 1 jutaan lebih buat ke mereka itu. Buat gue sih lawak karena jaga-jaga harga ini. Gamut sendiri Skyward ini udah cover sekitar 90% P3. Panelnya ini ingetin gue sama Koru yang blue dan magentanya miss posisinya. Secara gamut posisinya bersaing aja sama yang lain. Di akurasi P3-nya so-so aja sekitar 8, kelihatan blue sama magentanya yang tarik banyak warna lainnya jadi nggak sesuai target. Posisi Skyward tetap di tengah-tengah. Asus, Lenovo, ROG pimpin di bagian atas jadi yang sangat akurat. Secara default Skyward pasti oversaturated di sRGB. Ada preset sRGB di OSD-nya, gue tes ternyata gimmick, nggak benerin warnanya kayak sRGB. Preset user juga gue tes ternyata hasilnya lebih buruk dari default. Jadi optimal settingnya yang terbaik tetap di preset warm, dan ada brightness setting yang bisa lo pakai sesuai dengan kebutuhan lo. Butuh full kalibrasi pakai Kalman Create ECC Profile, gue bisa push panelnya jadi hampir sangat akurat P3 di 6, sRGB di 5-an akhir. Tetap warna blue dan magenta yang hilang, emang karakter panel yang nggak bisa diapa-apain. Kontrasnya sangat bagus buat panel IPS hampir 1500 nits. Skyward mimpin jadi monitor IPS terbaik sementara ini. Maksimum brightness sekitaran 250 nits, cukup oke. Saran gue jangan pakai ini di sebelah jendela yang masuk sinar matahari. Minimum brightness juga udah nice, 20-an nits, enak dipakai gelap-gelapan. Dan overall dari datanya dari grayscale dan juga akurasi P3, mungkin banyak dari lu yang pikir kalau warnanya bakal nggak enak dilihat mata. Nyatanya nggak gitu, karena gamanya masih dalam batas lumayan oke di sekitar 2,2 dan kontras yang bagus, bahkan lebih standar panel IPS. Gue udah show juga di depan pas offline event kemarin, banyak yang udah lihat di sana. Ya enak-enak aja di mata sebenarnya. Buat gaming sendiri, best preset Skyward tadi di low dan masih aman overshootnya. Dari hasil ini sih, kualitas Skyward lebih cepat 13% dibanding 3 burung yang goblokin market pakai harganya. Posisi Lenovo, Asus, dan ROG masih di bagian atas. Di UFO juga kelihatan Skyward masih lebih cepat dibanding ViewSonic. Kelihatan di bayangan sisa di belakang UFO-nya lebih pendek di Skyward. Lenovo, Asus, dan ROG juga kelihatan panel jauh lebih cepat. Buat tes sampai 60 fps, kualitasnya masih stabil.
Average posisi Skyward nggak berubah, input lag juga masih normal, kualitas monitor pada umumnya. Dengan datasheet berhasil press harga monitornya nyampe 2350, nunjukin ketololan market monitor Indonesia. Dan lebih gilanya lagi, jelas ada di garansinya, 3 tahun ganti baru dan 1 dot pixel udah di cover garansi. Wah, nggak nyangka ya, datascript bisa push garansi levelnya setinggi ini. Yang ngebuat kayaknya nggak ada alasan lagi buat nggak beli Skyward ini. Ditambah lagi, Skyward cuma ngelawan brand yang jaga-jaga harga. Ditebas lah kepala mereka semua. Dan dari semua data yang gue show buat lu semua, Skyward jelas nggak cocok buat yang kerjaannya krusial butuh akurasi warna. Masalahnya, buat lu dapetin akurasi warna di segmen yang sama kayak Skyward ini, lu butuh nambah sekitar 1,2 juta ke Asus atau 1,1 juta ke Lenovo. Pertanyaannya, apakah Asus lebih bagus 1,2 juta dari Skyward atau apa Lenovo lebih bagus 1 juta dari Skyward? Agak geli gue lihat jaga-jaga harga kayak gini. Ditambah lagi, kalau lu lihat harga China-nya, Skyward cuma naik sekitar 400.000 dari harga China. Lu bisa lihat bedanya Lenovo sama Asus. Dan gua udah sering ngomong sama brand-brand ini, kalau lu mau profit sebanyak itu, ada baiknya jualan rendang, jangan jualan monitor lah. Konyol ini market. Dan di luar dari akurasi warnanya, 2K gaming di 2 jutaan, ini deal yang crazy banget. Tuning 165 Hz juga masih oke dibuat Valorant. Buat game lainnya, lo akan dapetin gambar yang tajam di resolusi 2K-nya. Dan 2K di sini jauh-jauh lebih enak dipakai buat kerja, nonton, dan dipakai sehari-hari dibanding Full HD yang ada di pasaran. Dan dari sinilah Skyward ngebuat market Indonesia lebih kelihatan tolol lagi. Karena monitor-monitor Full HD di market Indonesia masih mepetin harga Skyward yang punya resolusi 2K. Bahkan Lenovo harga bisa sama kayak Skyward. Kacau nggak? Ya, Lenovo bagus, tapi jelas jaga harganya kelewatan itu mah. Full HD harga di atas 2 juta itu udah... Lenovo sangat kelihatan butuh dirangsang pabrik. Dan si badut juga sekarang kelihatan overpriced, sangat overpriced. Dengan 1,9 juta cuma dapat 27 in Full HD. Mampus sudut, lu jaga harga sendiri sih. Beda harga sangat sedikit sama Skyward. Skyward sendiri juga ada 24 in 180 Hz. Lu lihat sendiri harganya dan lu bandingin sama market Indonesia. Lu lihat betapa tolol market ini. Saran gua buat market Indonesia, teruslah jaga-jaga harga, berusaha goblokin market Indonesia setiap hari. Skyward masuk ke peperangan ini dengan kepentingan gedein pabrik elektronik yang lebih besar dibanding jaga-jaga harganya dia, akan rangsang market ini gila-gilaan. Dan kalau brand di market 2K gaming nggak cepet-cepet tobat dari goblokin market, waktu lu sih sebentar lagi, karena Skyward mau masukin juga 27 in 4K 160 Hz putih yang harga China-nya sekitar 4 jutaan. Brand yang masih jaga-jaga harga di 2K gaming, brand itu akan diinjak kepalanya Skyward dan lu akan jadi bahan lelucon publik aja. Dan akhirnya kita sampai di bagian terakhir. Skyward masuk ke Indonesia, apalagi dengan garansi gila dari datascript, 1 dot ganti baru, ngelengkapin puzzle di peperangan monitor Indonesia. Memulai peperangan yang perfect, gue sebutnya, yang udah terjadi di China sana. Perang antara pabrik yang berkecimpung banyak di dunia komputer, gue sebutnya ini pabrik IT, battle sama pabrik elektronik, dan battle juga sama brand lainnya. Yang masing-masing tuh punya politik dan goalsnya sendiri-sendiri, yang ngebuat mereka harus saling perang tanpa henti, yang semuanya akan nguntungin orang-orang yang mau beli monitor di Indonesia. Sekaligus singkirin brand-brand yang udah nggak bisa kompetisi lagi di market ini karena peperangannya yang begitu kompetitif. Dan biar ngemudahin lu pilih brand monitor ke depannya, gue udah klasifikasiin setidaknya 3 pihak yang layak dibeli di hari ini dan masa depan, dan udah sesuai juga dengan target marketnya mereka masing-masing. Yang pertama, ya ini udah jelas lah, Samsung dan LG yang R&D OLED-nya sendiri dan kuasain market high plus high end. Brand lain di kelas ini sangat mudah lu cuekin selain Samsung dan LG. Mereka berdua akan kuasain semuanya. Yang kedua, lu harus lihat brand yang menang di market yang lebih besar. Contohnya Asus dan Lenovo yang kompetitif di market laptop yang 30-40 kali lebih besar daripada market monitor. Mereka selalu punya leverage buat nego ke pabrik monitor buat tetap bikin monitor mereka bagus dan kompetitif. Atau Xiaomi yang kuasain market smartphone yang kira-kira 70-100 kali market monitor, yang ngebuat Xiaomi selalu bisa bikin monitor bagus dan terus kompetisi di market ini. Brand-brand di segmen ini akan kuasain low, mid, and high market. Dan yang terakhir ini udah jelas, lu punya pabrik, ya lu punya kuasa lah. Mereka akan berkuasa di market entry dan middle, sambil mandi duit dari brand-brand yang bikin juga sama mereka. Ya Skyward ada
di posisi ini. Brand-brand yang nggak punya salah satu dari kriteria itu, baiknya dihindari beli monitornya. Apalagi monitor itu pada dasarnya punya garansi 3 tahun. Tanpa kekuatan atau leverage yang ngebuat mereka bisa kompetisi di market, nggak ada jaminan yang ngebuat lo aman pakai monitor sampai 3 tahun ke depan. Dan ingat, mampus buat lo semua yang jaga-jaga harga berusaha goblokin market Indonesia. Gue Aldo Deji, sampai jumpa.